Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Rahma Ramadhani di mata pelajaran Prakarya kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya dan terus semangat. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar kita diberi kemudahan dalam menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kalian doakan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu akan menggugah rasa nasionalisme kalian dari sebuah video yang akan Ibu tampilkan. Selamat menyaksikan. Bagaimana anak-anak? Apa kalian tadi ikut bernyanyi? Semoga dengan video tadi dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kalian terhadap Indonesia ini. Walaupun banyak sekali tren-tren pada sekarang ini yang dapat mengurangi rasa cinta kalian atau nasionalisme kalian, kalian tetap tidak boleh melupakan lagu-lagu wajib kita. Harus tetap ingat, harus tetap menghafalkan dan menyanyikannya. Oke? Selanjutnya, kita akan masuk materi. Sebelumnya Ibu sudah membawakan kalian sesuatu, tapi di mana ya? Ya, ini dia. Ibu membawakan kalian suatu benda. Kira-kira benda apakah ini? Ya, ini adalah botol minuman kemasan air mineral. Ya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, bahannya apa sih dari botol ini? Nah, kalau udah dengar suaranya mesti kalian tahu kan bahannya apa? Bener banget, ini adalah botol minuman berbahan plastik. Warnanya apa? Warnanya bening. Selanjutnya? Ya, tutupnya berwarna biru, Bu, bener. Kemudian brandnya berwarna merah. Ada warna hijau dan ada perpaduan warna putih dan biru di belakang brandnya. Menurut kalian menarikkah kemasan ini? Menarikkah botol ini? Menarik, Bu. Ya, botol ini sangat menarik dan sangat memudahkan kita dalam membawanya. Apa sih fungsi dari botol ini? Ya, botol ini berfungsi untuk mewadahi atau menampung air minum yang ada di dalamnya, sehingga kita akan mudah membawa kemasan ini kemana-mana atau membawa produk ini kemanapun kita ingin membawanya. Selanjutnya, kira-kira hari ini kita akan mempelajari materi apa kalau Ibu sudah menerangkan tentang botol ini? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi pengemasan dari suatu produk. Dan menurut kalian kenapa sih kita harus mempelajari pengemasan? Sebentar, Ibu kembalikan dulu produknya ya. Jadi tujuan dari kita mempelajari pengemasan, yang pertama kita dapat mengetahui arti kemasan itu sendiri apa sih? Sehingga apabila ada saudara, sahabat, teman, atau orang tua kalian bertanya pada kalian, apa sih pengertian kemasan itu? Kalian akan dapat dengan mudah dan lancar menjelaskan pengertiannya. Selanjutnya, kalian dapat mengetahui jenis-jenis kemasan itu apa saja. Jangan-jangan kemasan yang hanya kalian tahu itu hanya berbahan plastik atau kantong kresek yang sering kita gunakan. Padahal jenis-jenis kemasan itu ada banyak sekali pada saat ini. Selanjutnya, tujuan berikutnya kalian dapat mengetahui syarat-syarat dari pengemasan yang baik itu harus seperti apa sih? Dan tujuan dari pengemasan itu apa? Kenapa produk harus dikemas? Bisa nggak sih
produk itu langsung dijual saja tanpa harus repot-repot membuat kemasannya atau memberikan kemasannya. Nah, bagaimana? Kalian sudah tertarik dengan materi kita pada pertemuan ini? Kalau sudah tertarik, terus ikuti video Ibu. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian pengemasan, jenis-jenis pengemasan, syarat-syarat kemasan yang baik, serta tujuan dari pengemasan itu sendiri. Materi yang pertama itu adalah pengertian kemasan. Pengertian kemasan adalah kegiatan membuat atau memproduksi wadah untuk suatu benda, atau simpelnya itu pembungkusan produk. Mungkin kalian juga mendengar istilah apa itu kemasan dan mengemas serta pengemasan. Kalau ada yang tanya, Bu, apa itu kemasan, apa itu mengemas, dan apa itu pengemasan, kalian bisa nggak ngasih taunya? Kalian bisa nggak menjelaskannya? Lantas, apa sih perbedaan dari ketiga kata tersebut? Ibu jelasin ya. Jadi, kalau untuk kemasan, contohnya seperti ini. Kemasan itu lebih kepada objeknya atau bendanya. Kalau mengemas, itu adalah kegiatannya. Kegiatan kita mengemas. Lebih kepada pembungkusannya. Kita melakukan pengemasan, kita melakukan pembungkusan. Kalau pengemasan itu kita memproduksi bendanya, pengemasan, kita mengemas, kita membuat kemasan untuk produk tersebut. Nah, itu tadi perbedaan dari kemasan, mengemas, serta pengemasan. Mungkin kalian juga akan mendengarkan atau sering juga terdengar kata-kata penyajian. Apa sih kalau penyajian itu bedanya sama pengemasan tadi, Bu? Kalau penyajian itu lebih untuk benda-benda atau produk-produk yang disajikan, tidak dibawa pulang. Misalnya mau menyajikan minuman, lantas penyajiannya menggunakan apa? Lebih cocoknya apa? Misalnya kita pakai gelas. Ini contoh dari benda-benda yang disajikan. Ya, ini adalah gelas jus. Ketika kita menyajikan jus, ketika kita menyajikan makanan seperti ini, itu tadi dapat kita bedakan antara menyajikan sama mengemas. Kalau menyajikan untuk benda-benda yang tidak dibawa pulang atau dimakan langsung. Kalau pengemasan itu untuk benda-benda yang dibawa pulang atau dibawa kemana-mana. Pengemasan ini penting dalam proses transportasi, distribusi, dipakai, dijual maupun penyimpanannya nanti, sehingga dapat mengurangi resiko produk yang ada di dalamnya itu rusak akibat gesekan, akibat getaran maupun benturan terhadap benda lain. Dengan pengemasan ini mempermudah kita dalam membawa benda tersebut. Materi kedua yaitu jenis-jenis pengemasan. Pengemasan secara garis besar dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, kemasan secara tradisional dan kemasan secara modern. Kemasan secara tradisional itu contohnya ini, dan ini. Ya. Dari beberapa contoh tadi, mungkin kalian sudah dapat membayangkan pengertian dari kemasan tradisional itu apa? Ya, benar sekali. Jadi, pengemasan tradisional adalah kemasan yang menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Jadi sangat ramah lingkungan untuk kita sebagai penggunanya. Serta kemasan ini biasanya mudah didapat. Ada di sekeliling kita seperti daun pisang tadi, kemudian daun jati, maupun daun kelapa yang biasanya kita pakai untuk membungkus ketupat. Nah, itu tadi beberapa contoh dari kemasan tradisional. Sangat menarik bukan? Pada masa sekarang ini masih banyak produk-produk makanan tradisional yang dikemas menggunakan kemasan-kemasan tradisional. Karena sebagian orang menganggap bahwa kemasan tradisional itu memberikan rasa dan estetika tersendiri pada suatu produk. Menarik bukan? Selanjutnya kemasan modern. Kemasan modern ini sendiri adalah kemasan
yang bahan bakunya itu sudah terbuat dari bahan-bahan pabrikan. Contohnya ada logam, ada styrofoam, ada plastik maupun botol kaca. Nah, ataupun banyak jenis-jenis bahan kemasan-kemasan modern lainnya yang ada di sekitar kita. Karena pada masa sekarang ini semua produsen itu berlomba-lomba untuk menciptakan kemasan-kemasan yang menarik dan unik. Selanjutnya, kemasan modern ini sendiri dapat kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kemasan sekali pakai, contohnya seperti ini. Kemasan yang hanya kita pakai 1 kali saja. Setelah itu biasanya kita akan membuangnya. Styrofoam ini kita gunakan untuk mengemas makanan-makanan, contohnya ya benar, contohnya nasi uduk. Biasanya kita kemas menggunakan styrofoam ataupun makanan-makanan lainnya. Selanjutnya adalah kemasan yang bisa kita pakai berulang kali. Contohnya ini adalah botol plastik yang bisa kita pakai lagi. Biasanya kalau kita sudah beli minuman, kita bisa mengisinya dengan air lagi. Dan itu pun tergantung jenis plastik yang digunakannya. Ada beberapa contoh jenis plastik yang tidak bisa kita pakai berulang kali, ada yang bisa kita pakai berulang kali. Selanjutnya ada kemasan yang dapat kita manfaatkan kembali atau tidak kita buang. Jadi kalau kita udah pakai, kita bisa manfaatkan kembali. Misalnya ini yang berbahan logam atau kaleng-kaleng seperti ini. Biasanya kan kita menemukan kaleng roti kongguan yang di dalamnya ternyata isinya rengginang. Itu salah satu pemanfaatan ulang dari kemasan yang bisa kita manfaatkan kembali atau kita gunakan kembali. Jenis itu tadi bisa juga kita bagi lagi menjadi 3 kelompok lagi. Banyak sekali ya, ternyata jenis-jenis plastik itu banyak sekali pembagiannya. Yang pertama, kemasan primer. Yang kedua, kemasan sekunder. Dan yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan premier, sekunder maupun tersier itu punya perbedaan masing-masing dan fungsinya masing-masing. Kira-kira kalian tahu nggak atau pernah dengar tidak istilah-istilah tersebut? Atau bahkan sudah tahu nih fungsinya apa, perbedaannya apa? Yang belum tahu dengerin ibu ya. Jadi kemasan tersier ini adalah kemasan yang langsung dapat membungkus dari produk tersebut. Misalnya ini ya, snack ini kalau kita buka, kita akan langsung menemukan produk yang dijual itu apa. Jadi secara garis besar, kemasan tersier ini adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produknya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kemasan sekunder. Ya, kemasan sekunder adalah kemasan yang membungkus dari kemasan tersier. Jadi dari kemasan plastik ini biasanya akan ada kardus kecil lagi yang akan mempermudah dia saat proses penjualan, pada saat proses pendistribusiannya. Contohnya ketika kita buka kemasan ini, kalian akan menemukan kemasan primer tadi dan isi di dalamnya. Begitu ya, mungkin akan bisa dibedakan antara kemasan premier tadi dan kemasan sekunder. Oke. Selanjutnya itu ada kemasan tersier. Kemasan yang mengemas kemasan tersier dan kemasan sekunder. Jadi biasanya ini contohnya seperti ini, kardus besar yang nantinya akan membungkus kemasan kecil dan kemasan kardus kecil tadi. Yang ini sangat-sangat penting untuk sebuah pabrik dalam proses pendistribusiannya, dari pabrik besar sampai ke penjual-penjual toko kecil, kemudian ke kita sebagai konsumen. Biasanya untuk kemasan premier itu untuk kita karena sudah dalam bentuk sasetan kecil-kecil, sedangkan kemasan sekunder itu untuk penjual-penjual yang biasanya terdiri dari beberapa kemasan kecil-kecil. Yang selanjutnya kemasan tersier itu untuk pabrik yang sudah mengemas kemasan kecil dan besar menjadi satu kemasan yang utuh dan kokoh, sehingga melindungi semua yang ada di dalamnya, baik produk maupun kemasan-kemasan yang lainnya yang ada di dalamnya tadi. Seperti itu.
Selanjutnya, masih penasaran dengan materi kita pada pagi hari ini? Kita lanjutkan lagi, oke? Materi kita selanjutnya yaitu syarat dari pengemasan yang baik. Jadi apa saja sih syarat-syarat dari kemasan yang baik? Ada yang tahu? Yang pertama itu bahan bakunya atau bahan pengemasannya tidak mengandung toksit atau racun. Sangat berbahaya terutama untuk kemasan-kemasan produk makanan apabila bahan-bahannya mengandung racun sehingga dapat mengkontaminasi makanan yang ada di dalamnya. Yang kedua, kemasan tersebut harus kedap udara dan juga kedap air. Sama halnya seperti tadi, kemasan ini harus kuat, kokoh, tidak mudah tercemar oleh kontaminasi dari luar, baik itu udara maupun air. Yang ketiga, itu harga bahan bakunya relatif murah. Diusahakan untuk kita dalam mengemas produk itu, pilihlah bahan-bahan baku yang murah. Walaupun pada saat ini kita menemukan bahwa pengemasan produk itu harganya bisa lebih mahal daripada produk yang ada di dalamnya. Itu juga merupakan salah satu strategi dari perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu produk. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita lihat bahwa kemasannya menggunakan kemasan berbahan kayu, sehingga harga untuk pengemasannya itu sendiri relatif mahal dibandingkan dengan harga produk yang ada di dalamnya. Itu kurang baik untuk kemasan-kemasan yang akan diproduksi secara massal. Yang selanjutnya, kemasan itu harus mudah didaur ulang lagi sehingga tidak mencemari lingkungan. Seperti kita tahu pada masa sekarang ini, kemasan-kemasan itu banyak sekali yang sulit didaur ulang. Contohnya itu adalah kemasan plastik. Kemasan plastik itu kita butuh waktu ratusan tahun agar kemasan itu dapat terurai sendiri di alam kita. Selanjutnya, kemasan harus memiliki daya tarik terhadap konsumen. Ya, saat ini banyak para produsen-produsen makanan ataupun produk-produk lainnya berlomba-lomba menciptakan desain kemasan yang menarik agar dapat menarik pembeli. Dengan sekali melihat saja, orang tersebut akan tertarik dengan produknya. Kita contohkan produk ini dan produk ini. Menurut kalian, dari kedua benda ini, manakah yang lebih menarik? Yang kiri atau yang kanan? Ya, dapat terlihat jelas produk kemasan yang dibuat dengan desain yang baik dan warna-warna yang baik itu lebih meminat atau lebih memikat konsumen untuk membelinya dibandingkan dengan kemasan yang sewajarnya saja. Dan dari kemasan ini sendiri dapat meningkatkan nilai jual suatu produk. Syarat yang selanjutnya itu harus memenuhi standar ukuran yang ada. Jadi kalau bisa kita mengemas suatu produk itu disesuaikan. Jangan sampai pembeli atau konsumen itu merasa tertipu dengan isi dari kemasan yang kita jual. Misalnya kita membeli produk ini, ternyata di dalamnya isinya hanya sedikit, tidak sesuai dengan kemasannya yang begitu besar. Padahal kita mengekspektasikan atau memperkirakan isi di dalamnya sebesar atau sebanyak dari kemasannya. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan pengemasan. Apa sih tujuan dari mengemas suatu produk itu? Yang pertama itu untuk melindungi dari bahaya fisik, baik dari getaran maupun gesekan-gesekan terhadap benda lain. Jadi ketika dalam proses pembawaannya atau distribusinya, produk kita akan tetap aman karena ada di dalam kemasan. Contohnya itu ciki-ciki atau snack. Biasanya dia akan dibuat begitu kembung, penuh dengan udara di dalamnya. Fungsinya apa udara tersebut? Untuk melindungi kemasan snack tersebut agar tidak mudah menjadi remahan-remahan apabila terkena gesekan ataupun benturan dengan benda lain. Tujuan yang kedua itu perlindungan terhadap kondisi iklim.
baik melalui cahaya, temperatur, suhu, maupun tekanan udara yang berubah-ubah. Jadi apabila ada cuaca dingin maupun panas, kemasan tersebut tidak akan mudah rusak karena sudah terlindungi oleh pengemasan yang baik. Tujuan yang ketiga, kemudahan dalam proses transportasinya, terutama itu dalam proses pembawaannya, pendistribusian dari pabrik menuju toko-toko dan menuju kita sebagai konsumennya. Tujuan yang selanjutnya itu untuk menentukan porsi yang disesuaikan dalam proses penjualan ataupun konsumsi. Contohnya itu ada botol kecap, kecap sasetan maupun kecap refill. Ya, jadi di sini kita dapat melihat bahwa tujuan pengemasan itu untuk menyesuaikan porsinya terhadap proses penjualannya, sehingga orang-orang akan dapat membeli kemasan tersebut disesuaikan dengan fungsi atau tujuan konsumsi dia sendiri. Yang selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu estetika. Suatu produk akan terlihat lebih menarik dengan pengemasan yang menarik pula, sehingga konsumen akan cepat ingat ataupun cepat membeli produk tersebut dengan kemasan yang baik. Seperti itu. Setelah kita mempelajari materi tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama apa anak-anak? Yang pertama, pengemasan tadi adalah aktivitas untuk membungkus atau memproduksi dari wadah produk. Yang kedua, jenis-jenis kemasan tadi apa saja? Ada kemasan plastik, ada kemasan kaca, kemasan botol, maupun kemasan logam. Kemudian syarat pengemasan tadi apa saja anak-anak? Yang pertama, bahannya tidak mengandung racun. Yang kedua, kuat dan tahan terhadap tekanan udara. Yang ketiga, dia tidak mudah bocor. Yang keempat, harus bahan bakunya murah. Yang kelima, dia harus sesuai dengan ukuran dari produk yang dijual. Itu beberapa syarat kemasan. Selanjutnya, jenis-jenis kemasan. Ada kemasan tradisional dan kemasan modern. Nah, setelah materi tadi kita bahas, sekarang ada tugas untuk kalian. Silakan kalian cari satu kemasan dari sebuah produk, kemudian analisislah kemasan tersebut, atau kalian uraikan kemasan tersebut, kalian jabarkan dalam bentuk tulisan. Mulai dari kemasan tersebut, kemasan apa, kemudian warnanya apa, tampilannya bagaimana, serta apakah informasi yang diberikan pada kemasan tersebut sudah sangat baik atau sudah sangat menginformasi kalian, serta seberapa kuat kemasan itu membungkus produknya. Silakan kalian kerjakan, lalu dapat kalian kirimkan tugas tersebut ke email ibu. Oke, selanjutnya itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Referensi lebih banyak untuk materi pengemasan ini bisa melalui internet, melalui buku-buku, ataupun artikel-artikel yang kalian temui di sosial media. Akhir kata, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.